Pemerintah Selandia Baru menyampaikan apresiasinya atas pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, yang disandera selama 20 bulan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM. Perdana Menteri Christopher Luxon menyatakan rasa syukurnya melalui platform media sosial X, berterima kasih kepada pihak-pihak di Indonesia dan Selandia Baru yang berperan dalam proses pembebasan tersebut. Menteri Luar Negeri Winston Peters juga menyatakan bahwa Philip akan segera menuju Jakarta untuk bertemu dengan keluarganya setelah proses di Timika selesai. Pembebasan Philip dilakukan melalui pendekatan halus atau soft approach, tanpa menimbulkan korban di pihak manapun. Kepala Operasional Satuan Tugas Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadan, menjelaskan bahwa Philip dijemput oleh tim gabungan menggunakan helikopter di Kampung Yuguru, Enduga, pada Sabtu pagi. Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok TPNPB yang menyandera Philip, menyerahkan sang pilot kepada mantan Bupati Enduga, Edison Gwijangge, dengan pesan agar TNI Polri menarik pasukan dari tanah Papua. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, sebelumnya menyatakan bahwa penyanderaan dilakukan untuk menarik perhatian internasional terkait konflik di Papua. Menurut kalian mengapa proses pembebasan bisa selama ini? Presiden Joko Widodo menuai kritik setelah mengizinkan kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak era Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yang kemudian diikuti oleh aturan turunan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melalui Permendak Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendak Nomor 21 Tahun 2024. Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut diklaim bertujuan untuk pembersihan sedimentasi, dengan syarat kebutuhan domestik sudah tercukupi. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak lingkungan akibat kebijakan ini, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang sebelumnya menjadi pusat eksploitasi pasir laut untuk keperluan reklamasi Singapura. Sebelum larangan era Megawati, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut untuk Singapura, terutama untuk proyek-proyek reklamasi yang memperluas daratan negara tersebut. Proyek reklamasi yang sedang berlangsung, seperti pembangunan Pelabuhan Tuas, memerlukan pasir dalam jumlah besar. Sementara Malaysia, yang sempat menjadi pemasok pengganti, juga telah melarang ekspor pasir lautnya. Singapura sempat mengkritik kebijakan Indonesia terkait larangan ekspor ini, menuding kebijakan tersebut sebagai cara untuk menekan negara itu dalam negosiasi ekstradisi. Namun, Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat semata-mata karena alasan perlindungan lingkungan. Apakah kalian setuju dengan ekspor pasir laut ini? Kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh 5 personel Sat Narkoba Polresta Barelang mengejutkan publik setelah mereka ditangkap oleh Divisi Propam Mabes Polri. Kelima personel tersebut diduga menyalahgunakan sabu seberat 5 kg yang seharusnya disita sebagai barang bukti. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol SN. Selain penangkapan, rumah mewah di Batam yang diduga sebagai tempat penyimpanan narkoba juga digeledah. Untuk memudahkan penyelidikan, personel yang terlibat dimutasi ke Yanma Polda Kepri, sesuai dengan instruksi dari Kapolda Kepri. Polda Kepri saat ini sedang mendalami keterlibatan personel lain dalam kasus ini dengan mengumpulkan bukti tambahan. Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, mendukung penuh penindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat pelanggaran. Ia juga telah memperkuat pengawasan terhadap barang bukti sejak ia menjabat. Mutasi yang dilakukan terhadap personal terkait dianggap sebagai bagian dari evaluasi kinerja, serta menunjukkan komitmen kepolisian dalam membersihkan institusi dari oknum yang tidak mendukung program pemberantasan narkoba. Menurut kalian mengapa hal ini bisa seringkali terjadi? Andreas mengkritik rencana pemerintah terkait proyek pembukaan lahan sawah dan tebu seluas 2,29 juta hektar yang dianggapnya tidak realistis. Menurutnya, ukuran tersebut terlalu luas, bahkan lebih besar daripada proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFE, yang diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan luas 1,2 juta hektar. Ia juga menyoroti kegagalan berbagai proyek food estate sebelumnya, seperti cetak sawah di Kalimantan Tengah dan tebu di Sulawesi Tenggara, yang terbukti tidak sukses. Andreas juga menyinggung paradoks kebijakan pemerintah yang membuka impor gula mentah, menjadikan Indonesia sebagai pengimpor gula terbesar dunia, meski ada program swasembada gula. Selain itu, Andreas mempersoalkan kesesuaian lahan Merauke untuk pertanian. Berdasarkan agroklimat, wilayah tersebut sebagian besar terdiri dari rawa dan savana yang kurang subur untuk tanaman pangan. Bahkan, jika varietas tanaman cocok dengan lahan tersebut, tantangan utama akan muncul dari hama, terutama pada 3 tahun pertama setelah lahan dibuka. Hama akan semakin parah jika lahan yang digunakan merupakan bekas hutan rimba. Masalah besar lainnya adalah ketersediaan petani. Menurut perhitungannya, diperlukan sekitar 2 juta petani untuk menggarap lahan seluas itu. Meski dengan bantuan mekanisasi pertanian, jumlah tenaga kerja tetap menjadi kendala besar. Menurut kalian, apakah program tersebut dapat berhasil?
Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.